Jadi yang gue suka dari perumahan ini adalah pemilihan dari material-materialnya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini dia gunain HPL, tapi HPL yang mahal nih teman-teman. Jadi HPL itu ada seratnya nih kalau teman-teman lihat. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Cikarang, teman-teman. Lebih tepatnya ada di Citafil, Pilar, Cikarang. Nah, kenapa rumah ini kita pilih? Nomor satu, karena ini adalah buatannya Greenwoods. Nah, ini development partnernya dan proyek konsultannya. Dan kenapa kita pilih rumah ini? Karena kita bisa dapat satu rumah 2 lantai dengan harga 600-an. 600-an. Nggak 600-an banget sih sebenarnya, hampir 700 teman-teman. Tapi tetap aja kita bisa dapat rumah 2 lantai yang seperti ini. Ini adalah tipe Calgary Deluxe. Luas tanahnya 66 meter persegi, luas bangunannya 74 meter persegi. Dan entah kenapa ya dari dulu gue suka banget tampilan warna dari si Greenwood ini. Selalu bisa ngasih satu tampilan rumah yang benar-benar maskulin. Rasanya itu dewasa banget gitu teman-teman. Nah ini kita bahas dari catnya dulu ya. Jadi bawahnya itu mereka gunain warna coklat tua, pintunya warna hitam. Habis itu yang di bagian sininya ini bukan hitam tapi hampir hitam. Jadi ini abu-abu yang gelap banget nih. Habis itu dicampur sama warna putih. Keren banget jadinya, perpaduan warnanya ngebikin rumah ini kelihatan maskulin banget. Yuk kita bahas sekarang teknisnya sedikit dari atas. Kalau teman-teman lihat ini sebenarnya atapnya sederhana aja. Atapnya itu tetap pakai pelana, habis itu di sebelah kanannya itu ada dak-dakannya dan di sebelah kiri situ ada dak-dakannya nih teman-teman. Habis itu kita bisa lihat ini bagian putihnya ini adalah bagian yang jadi center of attention dari rumah ini. Kalau teman-teman perhatiin, ini tuh bentuknya tuh agak begini ya. Jadi nggak lurus-lurus aja. Habis itu dipadu padan, di tengah-tengahnya itu dibelah pakai satu warna hitam yang bukan hitam, abu-abu yang hampir hitam tadi. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau rumah itu semakin menarik kalau ada permainan maju mundurnya. Nah, ini ada permainan maju mundurnya, yang satu kesini miring, yang hitam itu dia sedikit maju, dan itu mundur nih teman-teman. Dan yang lebih menarik lagi, ada bagian untuk potnya yang dikasih miring-miring kayak gini nih. Nah, ini emang lagi tren banget ya, rumah itu nggak semuanya lurus-lurus lagi, tapi agak sedikit dimiring-miringin. Nah, kalau teman-teman punya satu rumah yang mau dikasih pot seperti itu tuh, akan lebih baik dari awal itu dari kita siapin pipanya, jalur pipanya. Kalau gue dulu bikinnya itu gue bolong-bolongin gitu pipanya. Habis itu ntar di sini gue bikin keran. Jadi akhirnya kita bisa ngebikin pot itu tetap disiramin dengan mudah gitu. Jadi tinggal puter doang selesai. Daripada kita sekarang ngambil satu, apa tuh namanya bro? Bukan selang. Bukan. Teko. Bukan teko sih, tahu kan lo yang buat nyiram tanaman itu? Ya kan, habis itu lo ngambil ke bawah, habis itu atau di kamar mandi, habis itu basah, habis itu ngepel gitu kan PR. Lebih baik ya udah disiapin satu keran. Ya nanti di situ ada pipanya, tinggal diputer, bisa langsung ngebasahin tanaman kita. Atau mau lebih keren lagi, pasangin yang otomatis, ada tuh di Tokopedia. Nah, kalau untuk carportnya itu dia gunain semen aja, diaci kasar supaya kalau kita lagi jalan itu ya nggak kepleset teman-teman. Namanya juga carport, kalau kita bikin acinya halus itu, kalau kita pakai sendal jepit itu kadang-kadang bisa ngebikin kita kepleset. Makanya dibikinlah di sini modelnya kasar seperti ini. Apalagi kalau kita lagi nyuci mobil kan pasti airnya banyak. Jadi kita perlu tampilan kasar dari si carport ini. Nah, ada yang unik di sini. Di bagian sini itu ada terasnya sedikit teman-teman. Tapi kalau menurut gue ini agak terlalu besar ya. Karena gue ngerti fungsinya sih. Jadi sebenarnya ini adalah 1,5 carport. Jadi di sebelah sini itu untuk mobil, di sini bisa buat naruh motor. Cuman akan lebih baik sebenarnya. Ini kecil aja sih sebenarnya, segini aja gitu. Karena ya supaya bisa muat motor lebih banyak lagi daripada kita bikin sepanjang ini. Nah, inilah teman-teman, warnanya bagus banget ya. Jadi ini coklat tua banget dan ini udah agak berminyak gitu. Itu nandain kalau ini udah gunain weather shield nih teman-teman. Jadi kalau kita beli satu cat buat fasad rumah kita, lebih baik invest lah beli yang mahal nih teman-teman.
Kenapa? Karena ya supaya rumah kita nggak kusam dalam 5 tahun ke depan. Contohnya kayak gini, awalnya kita nggak punya uang nih. Habis itu kita ngecat pakai cat yang murah-murah aja. Habis itu tiba-tiba kita punya uang. Setelah catnya kusam gitu maksudnya. Habis itu kita cat lah dia pakai cat yang mahal. Yang terjadi adalah cat yang murah itu ngelotok. Jadi percuma teman-teman. Jadi mendingan dari awal kita nabung sedikit lagi, belilah cat yang mahal untuk bagian fasad rumah kita. Jadinya ya kita akan puas lama untuk dia terlihat kusam. Ada yang menarik di sini. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi di bagian sini tuh ada tali air ya. Tali airnya rapi banget ya. Ini dicat warna hitam. Jadi bukan disamain warnanya sama si coklat tua ini, tapi di bagian tali air ini dia dicat hitam. Nah itu detail-detail kecil seperti itu teman-teman. Coba bayangin ini agak mundur sedikit. Bayangin ini warnanya sama coklat sama seperti yang ada di sini. Pasti nggak akan hasilnya seistimewa ini. Jadi kadang-kadang detail kecil itu bisa merubah tampilan secara keseluruhan. Ada yang menarik dari jendela di atas ini teman-teman. Jadi kalau kita punya jendela di atas ini, itu ada keuntungannya. Di bagian bawahnya ini, di balik dari tembok ini, pasti bisa dimanfaatin untuk sesuatu nih. Lebih bermanfaat daripada kita taruh satu jendela begini. Contohnya kita taruh satu jendela sebesar ini, pasti kita udah nggak bisa taruh lemari atau meja kerja nih. Tapi dengan kita taruh jendela di atas seperti ini, yang terjadi adalah kita bisa manfaatin ruangan yang ada di situ, tapi tetap bisa ngedapetin cahaya yang baik. Ada yang menarik juga di bagian sini. Ini ada jendela zigzag, dan ini pakai kaca es, berarti di belakang ini tuh adalah kamar mandi. Tapi teman-teman bisa lihat deh, ternyata untuk kaca jendela kamar mandi itu kita nggak harus pendek-pendek begitu. Ternyata bisa dibikin panjang seperti ini, yang hasilnya tetap nggak bisa ngintip ke dalam karena ini kaca es. Tapi di bagian dalam itu cahayanya akan lebih banyak dan tetap dapat udara dengan baik sebagai sirkulasi dari kamar mandi. Nah ini ada juga yang menarik di sini detail-detail. Jadi kalau misalnya kita sekarang mau bikin satu rumah yang budgetnya nggak terlalu banyak, bisa dicontoh bikin rumah seperti kayak gini teman-teman. Permainan catnya itu benar-benar dominan, jadi nggak putih-putih aja. Habis itu tambahin lah detail-detail seperti yang tadi tali air itu dan kayak gini-gini nih. Kesannya sederhana aja, cuman dipotek begitu ya. Tapi itu dia hasilnya jadi kelihatan mewah nih rumah. Padahal material yang dipakai juga nggak ada batu alam ya, nggak ada apa-apa ya, cuma permainan cat doang. Dan tambahin lah kayak gini, ini adalah kamprotan, cat-cat kamprot seperti ini untuk ngebikin rumah kita tetap dalam budget tapi ada teksturnya, bisa jadi pengganti dari batu alam. Ya cuman ada kelemahannya dari kita bikin kayak gini, kalau misalnya kita kesenggol dikit ya ini langsung gampang putih-putih kayak gini. Jadi kalau kita sekarang udah bikin kamprotan kayak gini, lebih bagus kita ada sedikit cat. Catnya itu tuh jangan dibuang gitu, masih ada sisa sedikit ya untuk nambel-nambel yang seperti ini. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Sekarang kita masuk dalam rumahnya teman-teman. Sebenarnya menarik, rumah ini tuh udah dikasih door closer nih teman-teman. Jadi kalau kita punya satu rumah, kita tambahin door closer itu enak. Apalagi kalau rumah kita di dalamnya itu ber-AC ya. Jadi selalu nutup otomatis. Cuman sayangnya di pintu ini belum dipasangin smart lock. Tapi sekarang gampang bro. Tinggal ke Tokopedia, lihat di Bardi, ya kan? Tambah yang berikut pemasangan. Tahu-tahu dia udah masang di rumah lo. Besok rumah lo udah canggih, ya nggak? Rumah Tony Stark. Rumah Tony Stark. Paling lo sehari men, habis itu udah nggak nyampe sehari, masangnya cuma 1,5 jam kemarin di kantor ya. Cepet aja. Oke, begitu masuk kita langsung ketemu inilah. Keren ya. Jadi dari dulu itu kita beberapa kali nge-review produknya dari Greenwood. Yang paling gue suka itu adalah ketika mereka ngebikin furniture. Mereka bikin furniture itu selalu tampilannya kelihatan dewasa banget nih teman-teman. Contohnya seperti ini. Mereka tuh hampir nggak pernah pakai HPL. Mereka tuh selalu pakai melamik seperti ini. Jadi kalau teman-teman tahu, ini itu sebenarnya adalah multiplex biasa aja, dilapis serat jati
Abis itu di melamik, ya jadilah seperti ini nih. Kesannya itu bener-bener dari kayu solid beneran. Dan yang gue suka selalu dipadu padan sama warna hitam dan warna emas. Kalau di jauh ini bener-bener kelihatan banget, ini mewah banget ya teman-teman. Tuh, ini yang gue suka ini juga nih. Ini tuh triplek tipis kan. Tipis banget. Dijadiin ambalan untuk naruh-naruh pajangan seperti ini. Bayangin kalau ini ambalannya tebel, pasti nggak akan semewah ini nih tampilannya. Dan dikasih kaca-kaca seperti ini supaya ya lebih ngebikin pajangan-pajangan kita itu kelihatan lebih mewah. Lanjut sampai sini. Ini bayangin deh, ini tuh tipis kan, dan masih dikasih tali air seperti ini. Detail-detail seperti inilah yang ngebikin furniture ini kelihatannya tuh bener-bener mewah banget. Nah, bagian bawahnya ini itu unik teman-teman. Jadi ini dimajuin, fungsinya itu adalah untuk naruh pajangan-pajangan seperti ini dan gunain HPL. Jadi baru di sini nih kita ngelihat ada HPL di rumah ini. Kalau sisanya teman-teman nanti ngelihat itu semua bener-bener dari multiplex yang dilapisin serat jati, abis itu di melamik. Nah, HPL ini juga dipilih nggak yang sembarangan teman-teman. Ini HPL itu yang motifnya kasar. Sayang dong, ininya udah mewah banget, tapi HPL yang biasa-biasa aja. Ini udah kasar dan dipilih yang warna abu-abu menyerupai batu alam nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman lagi nyari HPL, mereknya banyak banget di luaran sana. Cuman gue paling suka pakai Taco. Kenapa? Karena dia itu buat bahan-bahan seperti ini nih, yang tekstur-tekstur kayak gini, itu banyak banget motifnya. Dan yang tentu ya, apa bro? Tokonya di depan rumah gua. Oh, ya, jadi gampang ya? Jadi gampang. Toko di depan rumah gua ada nih. Depan workshop gua ada juga. Depan workshopnya si Doi ada juga. Jadi gampang gitu nyarinya. Itu aja sih sebenarnya. Nah, sekarang kita mau menuju ke belakang ini ya. Jadi di sini itu ada kamar mandi. Ini modelnya adalah kamar mandi basah. Kenapa kamar mandi basah? Karena showernya itu ada di tengah sini. Habis itu ya ini standar aja sih, pakai American standard. Cuma nih gue agak kurang setuju nih kayak gini nih. Ini terlalu mepet nih. Secara estetika nggak bagus, bersihnya juga susah. Jadi mestinya ini paling enggak ya 5 cm lah. Jadi kita tangan tuh bisa masuk untuk gini-gini gitu, buat bersihin. Cuman ya itu tadi yang gue suka ini bro. Ini kacanya gede. Jadi kamar mandi ini tuh siang-siang nggak perlu pakai lampu juga tetap terang. Nah cuman sayangnya ini ya, kenapa mesti kamar mandi basah ya? Sebenarnya ini kan kalau ditukar ke sini, ini diputer gitu nggak bisa. Iya, sini kependekannya. Iya emang harus kamar mandi basah sih. Oh bisa dong, bisa bro, bisa. Ini pakai pintu yang lipat, karena tadi gue mikir pintu geser kan, pintu geser ke situ bagian basahnya dong nggak bisa. Jadi pintu lipat gini kan, habis itu digeser gini, tek gitu kan. Habis itu langsung sini, ya kan, buat apa? Buang air besarnya di sini, kloset di sini, wastafel di tengah, ya kan? Baru di sini mandi, ya kan? Habis ini turunin, jadilah dia kamar mandi kering. Kenapa menurut gue penting kamar mandi kering di sini? Karena ini di lantai paling bawah, yang paling banget sering dipakai sama tamu. Kan males juga lo bro. Misalnya lo bertamu nih bro, ya kan? Habis itu di sini bukan salah lo nih, ada yang habis mandi gitu, ya kan? Lo dari luar, habis main layangan, ya kan? Lo masuk sini nyeker kan? Tek gitu, lalu namu lo. Habis itu dalam keadaan lo gini, waduh kotor kan nggak enak kan situ. Apalagi ini bukan rumah temen lo, tapi rumah gebetan lo. Ngapain gue main layangan di rumah gebetan gue, gila. Ya pamer, ngajarin adeknya main layangan. Udah, mana sih lo? Kan mesti kelihatan keren gitu ya nggak sih? Zaman dulu, inget-inget. Oke, dari kamar mandi sini, sekarang kita menuju sini. Jadi ini menarik sih tempat TV-nya yang tadi itu, dia sekaligus partisi antara ruang tamu ini, ruang keluarga dengan si tangga ini. Kayak di sini dikasih garis-garis lagi, menarik ya. Oke, sekarang kita muter dulu sebelum ke sana. Jadi di sini adalah space untuk makan ya. Menurut gue ini enak sih. Kenapa enak? Jadi kalau kita lagi duduk di sini makan santai gitu ya. Kita bisa sambil nonton TV yang ada di situ tuh, teman-teman. Yang gue suka ini dia nih. Kalau kita sekarang udah pakai banyak yang melamik kayak tadi, ya kalau bisa
meja makannya juga dipilih yang solid seperti ini. Jadi bener-bener match sama si kayu-kayu yang ada di sini. Oke, menarik ya. Gue suka banget sih lampunya, antik ya. Lampunya keren, ada unsur emas-emasnya. Dan ini dia nih teman-teman, ketika kita sekarang udah punya rumah yang sebagus ini, jangan lupa pilih peralatan makan yang bagus kayak gini. Ini keren banget loh, di sininya hitam, di sininya emas. Bener-bener matching banget. Matching banget, ya kan? Bahkan ini kalau ditaruh di sini, bagus ya, matching ya, keren. Dari dulu emang kalau Greenwood itu kesannya begitu masuk rumah tuh mewah banget. Apalagi kalau teman-teman perhatiin, ini dia gunain 40-40, motifnya kayu. Nah, bagus ya. Nah, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah satu kamar, teman-teman. Jadi kamar ini itu kalau di developer zaman sekarang suka ngebikin kamar bawahnya itu dimanfaatin untuk work from home. Namanya juga lagi pandemi, teman-teman. Jadi kita harus kerja di rumah dengan enak nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat, menarik ya. Bayangin deh, ini dari sini. Dari sini, ini udah pakai melamik, dikasih cermin. Habis itu di sini sama juga pakai melamik, dikasih garis-garis tali air di sini. Bener-bener mewah banget, coklatnya dapat banget, seratnya alami banget. Itulah kalau misalnya kita gunain veneer melamik seperti kayak gini. Keren ya? Sih itu dia. Kalau kita sekarang udah nentuin satu tone warna, ya jangan lari dari itu. Ini dia masih gunain si abu-abu yang ada di depan tadi. Ini juga menarik teman-teman, ini juga dia pakai vinyl di sini. Jadi dibikin kayak panggung gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih di sini. Jadi ini tuh dibikin seakan-akan naik dulu gitu. Untuk ngebedain space antara ruang makan dan ruang kerja. Kita mau ngebedain ruangan itu banyak caranya. Walaupun ini los-los aja, cuman di sini dikasih satu tempat untuk naruh pajangan-pajangan. Habis itu dinaikin ke atas. Ini ada satu yang mesti dilihatin juga ke teman-teman. Ini menarik banget sih. Kerennya tau nggak kenapa? Karena ini tipis banget nih triplek ya. Itu yang bikin menarik ya. Jadi sebenarnya ini ya multiplex sederhana aja. Di sini juga sebagai penguatnya buat yang di bagian bawah yang buat naruh si patung-patung ini. Tapi sekat-sekat ini itu dipilih yang tipis dan ini diduko nih teman-teman. Oke, yang menariknya ini dia teman-teman. Ini jadi tempat untuk duduk sambil nungguin yang lagi kerja di sini, mungkin bisa bersantai juga di sini. Ya kan bisa dikasih bantal-bantal. Dan ini juga pakai veneer nih teman-teman. Lihat deh, ini beda banget nih. Jadi kalau yang ini veneernya itu lebih halus, kalau yang ini tuh dia open pore, jadi bener-bener agak kasar nih. Sukaannya bule-bule nih, keren banget. Dan ini ada cerminnya juga untuk ngeluasin ruangan. Oke, sekarang kita ke sini. Ini adalah dapurnya. Nah, ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Jadi kalau kita beli rumah standar developer itu, kita masih punya satu taman. Dan biasanya itu ada dapurnya kayak gini. Gimana sih cara ngakalinnya yang paling enak? Ya itu dia, nih bisa kayak gini. Jadi di bagian sini itu dikasih keramik. Sedangkan yang di bagian sini itu dikasih batu koral putih. Nah, fungsinya apa teman-teman? Jadi kalau ini kan di atasnya juga dikasih 4x4, habis itu ada polikarbonat. Kalau air ini turun ke bawah, dari sini, ini benar-benar tanah atau rumput, hentakan air ke sini tuh banyak. Tapi dengan adanya batu koral seperti ini, itu ngebikin hentakan air yang jatuh ke sini itu nggak benar-benar banyak. Jadi ke-reduce dari si batu koral ini. Dan yang kerennya, dari atas itu juga dia ada talang kan. Bisa teman-teman lihat, di situ ada talang. Talangnya itu manfaatnya adalah untuk ngebikin air itu jatuh ke sini nggak terlalu banyak teman-teman. Bayangin deh, ini udah dibantai dari sini, habis itu dibantai lagi dari situ. Ini bener-bener bakal gede banget dan akhirnya kalau hujan deras banget kita nggak akan bisa gunain ini. Nah, ini di-reduce-nya pakai batu koral, yang ini dibikinin talang. Habis itu talangnya nggak langsung dibuang ke batu koral, tapi dibikinin bak kontrol seperti ini. Jadi airnya itu akan masuk ke bak kontrol sini dan langsung kebuang ke got.
Jadi ngebikin ya daerah ini itu bisa dimanfaatin benar-benar enak ketika lagi hujan. Kalau mau lebih mantep lagi bagian sininya dikasih talang juga, ya kan? Habis itu dibikinin begitu juga, masukin lagi ke situ. Jadi semuanya itu akan masuk ke bak kontrol. Itu akan lebih menarik. Walaupun tetap ada yang jatuh-jatuh ke sini, yang langsung jatuh dari atas ini karena ini terbuka, dia akan ke-reduce sama si batu koral. Barulah kita jadi punya satu dapur yang dibilang dapurnya itu enak dipakai ketika lagi hujan. Oke, ini teman-teman, ini dapurnya sederhana aja. Cuma gue nggak terlalu suka pemilihan warna keramiknya karena ini keramik ini tuh ngebikin banyak banget jamurnya. Bayangin deh kita sekarang nih nyuci apa segala macam pasti kan banyak yang dipakai di sini nih. Ini akan cepet kotor banget, jadi mendingan mungkin pakai warna putih aja. Cuman gue ngerti karena rumah ini temanya maskulin, jadi ini dipilih yang agak gelap-gelap aja. Jadi kalau misalnya kita sekarang lihat nih dari apa tampilan, ya ini enak banget, bagus, maskulin banget. Tapi ya itu dia, kita harus rajin ngerawat ya. Ini contoh nih, jamur putih-putih kayak gini nih. Ini susah bersihinnya kan. Coba kalau bayangin keramik ini warnanya putih, gampang nggak dibersihin? Nggak gampang, tetap ada jamurnya bro, tapi nggak kelihatan. Nah gitu, ngumpet. Nyaru. Yuk sekarang kita menuju ke lantai berikutnya. Ini cuman kalau kayak gini nyokap gue protes bro. Gue bikin kayak gini kan di rumah kayak gini juga nih. Kurang lebih kayak gini lah, ada partisinya gini, ya kan? Habisnya di sini nggak ada railingnya. Nyokap gue sampai sekarang nggak mau naik ke atas, men. Nggak mau ah. Ya setahun sekali, nggak mau deh pokoknya dia protes mulu. Bikinin dong railing gini. Gue bilang rumah zaman sekarang tuh harus kelihatan clean gitu. Tapi nggak safe dia bilang. Ya benar juga sih. Menurut teman-teman perlu ada railing apa enggak? Nah begitu masuk kita langsung ketemu satu, ini gue suka sih. Jadi kalau kita punya satu rumah itu ada space kayak gini ternyata bisa dimanfaatin untuk jadi satu meja kerja. Jadi kalau kamar anak itu nggak terlalu besar biasanya, kita bisa ngakalin satu tempat yang bisa dijadiin satu tempat belajar buat rame-rame nih. Dan ini enak banget sih. Dan ini dia, begitu kita pakai veneer itu melamik kayak gini, ya udah kelihatannya langsung mewah aja. Kasih lampu dikit kayak gini, pantulan ini beda nih. Keren. Apalagi di sininya masih dikasih kayak gini-gini detail. Bagus ya. Kasih lampu Bardi keren nggak? Nah, itu menurut gua tergantung sih, bro. Tapi nggak juga. Bener juga loh. Kasih lampu Bardi ya, yang kayak lo pasang itu kemarin ya, kamar anak lo ya. Jadi ini LED itu bisa diganti LED yang Bardi kan, yang bisa RGB gitu. Tadinya gue pikir itu norak bro, kalau buat gue. Karena menurut gue nggak terlalu suka yang warna-warni, ganti warna-warni gitu. Kalau gue selalu suka dari dulu kuning aja udah selesai. Tapi ternyata ya itu kalau anak-anak suka banget. Ya kan buat main game lah gitu, dan ternyata banyak orang yang suka gitu. Mereka ada yang suka merah, ada yang suka biru gitu. Tapi sebenarnya dia juga bisa kuning kan. Jadi sebenarnya gue juga nggak bisa protes ya kan. Kalau gue nggak suka ya gue tinggal balikin ke kuning ya sih. Cuman kalau orang yang lagi pakai ruangan itu bukan gue doang di rumah ya kan. Ya mereka bisa pakai sesuai warna kesukaan mereka. Jadi top lah kalau menurut gue. Ini sederhana aja teman-teman. Modelnya dicoak aja sederhana seperti ini. Dan ini khas banget dari Cetaphil sih. Ada 2 kamar di sini dan 1 kamar mandi. Iya kan? Khas ya. Jadi begitu masuk di sini, kamar mandinya selalu gue bilang gede banget. Jadi kita mau cuci tangan di sini juga enak. Habis itu kita ada klosetnya di sini. Dan ini adalah satu tempat untuk mandinya. Ini simple aja sih sebenarnya. Bisa diganti yang model rain shower. Ini juga diganti yang model panas dingin. Jadi ini belum panas dingin nih kayaknya. Cuman ada yang unik. Di atas ini ceilingnya dinaikin. Jadi bisa dikasih LED dan ada ambience lampunya. Nah ini cuma nggak favorit gue nih bro. Ini tuh sebenarnya bagus ya modelnya ya. Karena gue suka banget nih, kacanya gede banget. Cuman ini dia nih. Ini kan model aluminium nih. Ini tajam loh. Pegang deh. Kalau kita nggak mungkin kena. Tapi kalau bocah segini, masih banyak yang tinggi segini kan. Kena nih bahaya nih.
Walaupun gue suka juga. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh di overlap nih. Sini dulu. Nih, di overlap ya. Jadi kita narik tangannya tuh gini. Enak ya. Nggak perlu ada dicoak-coak, nggak perlu ada handle. Jadi bisa diginin karena cuman di overlap seperti ini. Dan banyak penyimpanannya jadinya. Tuh. Ya. Jadi kalau teman-teman banyak yang nanya sama kita kemarin di komen, warna untuk kamar mandi yang nggak kelihatan jamur kayak apa? Nah, kalau menurut gue warna ini adalah warna tergelap yang bisa dipakai di kamar mandi, dimana jamur kaca itu nyaru. Nah, kalau untuk klosetnya dia pakai jet washer aja, sederhana. Cuman ya itu, gue sih nggak terlalu favorit jet washer, gue lebih suka eco washer. Cuman kemarin gue panggil Doi bentar. Doi! Iya Doi? Lo kan pengguna jet washer setia lo. Kemarin, lo kan kemarin bangga banget tuh sama jet washer baru lo. Gue pengen lo ceritain ke temen-temen apa bedanya jet washer lo. Gue soalnya nggak pakai jet washer orangnya. Jadi gue nggak ada experience, ya kan, menggunakan jet washer. Jadi apa istimewa jet washer lo dibanding jet washer ini? Jet washer gue mereknya Paloma kan. Paloma. Beli, ya. Dia kalau bisa pakai kan cuma sini doang nih. Nah dia kalau didorong ke depan ke sana, bisa stay keluar terus tanpa harus dipencet. Didorong sana. Udah gitu ada 2 pilihan semprotan yang di sini diputar. Udah gitu kalau diputar lagi, dia nggak mati, dia jadi bisa berputar 30-60 derajat lah. Jadi? Tanpa dia harus keluar dari dratnya. Oh. Kalau gue kan kidal man. Jadi itu berfungsi banget tuh. Gitu. Tapi gue ngerti maksud lo. By the way, kalau lo kidal nulis pakai tangan kiri bukan tangan kanan. Ini orang paling sok ngaku-ngaku sedunia deh. Soalnya dia bangga banget, tapi gue nggak terlalu ngerti men. Maksudnya dia apa? Bisa diputar kiri, putar kanan, habis itu ini apa? Kayak jet washer itu canggih banget. Paloma mereknya. Paloma mereknya. Emang agak mahal tapi sesuai ya. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya. Jadi yang gue suka dari perumahan ini adalah pemilihan dari material-materialnya. Ini teman-teman bisa lihat, ini dia gunain HPL, tapi HPL yang mahal nih teman-teman. Jadi HPL-nya itu ada seratnya nih, kalau teman-teman lihat nih. Dia bener-bener berserat. Jadi kalau dipegang tuh nggak halus-halus doang, tapi ya kayak kayu beneran. Nah, ini nih. Ini bro, kenapa gue suka pakai Sitaco. Jadi, yang paling susah itu HPL di pasaran banyak. Tapi, edgingnya yang sama, itu susah. Kebanyakan, kalau kita udah suka HPL-nya gitu, misalnya merek lain, gue bukannya jelek-jelekin merek lain sih. Cuma ini aja, pengalaman pribadi. Gue udah suka nih, mereknya apa gitu ya. Gue pakai, abis itu klien gue udah suka nih. Pada akhirnya edgingnya nggak ada. Repot kan? Padahal kita udah deal nih sama klien, gitu kan. Akhirnya edgingnya gue cari taco yang mirip sama HPL gitu. Karena warnanya banyak. Itu aja sih. Nah, ini teman-teman. Ini udah soft closing juga. Dan ini dia gunain ini sama kayak tadi, aluminium juga. Dan ini gue nggak terlalu suka di bagian sini bro. Ini tajam banget sih. Tapi mungkin ya kalau kita mau bikin ini buat di kamar anak, kita bisa ukur tinggi anak kita dulu nih. Kalau anak kita udah segini tingginya ya mungkin masih aman kali ya. Oke, menarik ya. Di sini udah ada LED-nya. Habis itu ada gantungan baju yang model kayak gini. Yang gue suka adalah namanya juga kamar anak, ini dibikin nggak kotak-kotak aja. Jadinya lebih playful dan di atas itu disambung ke atas ini. Nah, dan yang kerennya adalah kayak gini teman-teman. Permainan cat. Ini sederhana aja sih, ada cat tua, cat muda sama putih. Cuman yang bikin menarik adalah kotak ini nih. Ini kan di sini gini ya, ini di overlap begitu ya. Bagus ya. Sebenarnya sederhana. Kita tinggal datang ke tukang kayu di pinggir jalan tuh banyak. Habis itu ya udah kita minta bikinin kayak gini, bikin kotaknya dipaku, habis itu dicat tembok aja. Dapatlah hasil seperti ini nih. Menarik ya. Nah, dari kamar ini kita menuju ke kamar yang terakhir. Ini adalah kamar tidur utamanya. Mewah banget ya. Mewah karena di sini kembali lagi pakai veneer. Habis itu nih teman-teman bisa lihat ya. Ini kerennya begini nih, dari awal di sini nih wall panelnya itu dia nyambung ke atas gitu. Habis itu plafonnya di drop. Nah kalau teman-teman lihat dari sebelah sini bro, sini bro. Nih, bagus ya. Teng. Nah
Dia naruhnya tuh pinter bro. Jadi di sini tuh dikasih LED, ya. Abis itu ditembak ke bagian kayunya bro, supaya warna kayunya keluar. Lo bisa bayangin nggak kalau misalnya lampu ini kita ganti warna putih? Nggak akan sebagus ini. Karena warna kuning itu ngebikin warna furniture itu kelihatan lebih mewah. Nah, di bagian sini, teman-teman, ini balik lagi. Ini kan teman-teman lihat ini adalah bagian miringnya. Kalau tadi yang dari depan rumah itu miring, itu adalah sebelah sini. Jadi kita mesti bikin furniture-nya custom. Kali ini dia pakai besi, men. Kenapa yang tadi di bawah bisa pakai kayu, di sini pakai besi? Karena ini benar-benar gede bidangnya. Jadi dia harus pakai plat besi seperti ini, yang dicat emas digabungin sama si veneer ini tadi. Keren banget ya jadinya. Dan lihat deh, kotak-kotaknya kan bisa sederhana aja sebenarnya. Tapi kalau ini dia nggak, dia bikin polanya lagi. Jadi di sini dibedain segini, yang ini diambil tengahnya, di sini potong lagi ini tengah lagi. Ya kalau teman-teman suka, gue minggir dulu sebentar, teman-teman bisa pause video ini untuk dapetin pola dari ambalan ini. Karena kalau polanya salah, mahal nih kita urusannya. Kenapa? Karena pakai besi. Ini mahal banget nih besi kayak gini. Tapi itu dia hasilnya benar-benar bagus. Ini juga dikasih lampu di samping tempat tidur, warna emas begini, bagus ya. Dan ini bedside table-nya sederhana aja, tapi dari marmer asli. Itu dia, kalau kita pakai warna-warna asli kayak begini, ya kamar kita akan kelihatan benar-benar mewah banget. Warna asli itu maksudnya adalah walaupun ini HPL, tapi ini dikasih lagi serat jati, teman-teman. Jadi hasilnya benar-benar kayak satu rumah yang dibuat pakai furniture solid. Ini antik banget sih. Kasih besi lagi di sini. Keren ya. Ini juga antik. Rumah zaman sekarang compact, jadi harus tipis-tipis kan. Kasih besi lagi di sini. Dipadu-padan sama HPL yang tadi lagi warnanya. Jadi rumah ini tuh nggak banyak tone warnanya. Beda tone warna cuma ada di kamar anak doang. Itu yang ngebikin rumah ini kelihatan benar-benar bagus. Ini sederhana aja pintunya, pakai kaca, habis itu pakai aluminium juga di sini, warna hitam. Cuman ya model kayak gini seperti gue kasih tahu sama lo bro, bajunya harus selalu bagus, harus rapi terus gitu. Walaupun belang-belang kayak gini warnanya, tapi ya itu dia bener-bener rapi. Kalau baju lo udah robek dikit, mesti lo buang, nggak bisa. Karena ya gitulah kelihatan. Buat dipamerin. Zaman sekarang lagi ngetren bro. Apa inventing Ana ya? Oh iya. Inventing Ana sama apa? Twitter apa? The Tinder Swindler. Tinder Swindler. Nah, ini lemarinya Tinder Swindler nih. Ya kan? Buat flexing. Terakhir teman-teman, gue lupa tadi mau ngasih tahu teman-teman. Jadi untuk semua kamar ini ada jendelanya. Berarti ini rumah ini benar-benar tropis banget, keren. Dan di setiap sudut kayak gini ada jendelanya yang ngebikin ini tuh benar-benar kelihatannya terang. Dan di sebelah sini juga ada jendela. Dan yang menarik kayak di bagian sini ini kecil-kecil tapi detail yang mantep. Ini bisa dibuka teman-teman. Yang situ juga bisa dibuka, jadi benar-benar bisa dapat cross ventilation kan. Cuman yang menarik ya dia bisa mengukur ini pas banget, dia nggak ngebahayain anak kecil. Itu keren sih. Dan yang terakhir ini nih teman-teman. Ini lagi model nih sekarang, clean model kayak gini. Sebenarnya ya bisa bersih juga selama kita milihnya mopnya itu benar-benar yang tipis. Jadi kita bisa tetap bersih tanpa harus ngotorin bagian dari dinding. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Mbak Ayu dari Citafil Pilar Cikarang. Nah kita mau nanya sama Mbak Ayu, cuma sekarang lagi zaman COVID, ya kita harus jauhan. Habis itu juga saya tetap pakai masker. Kalau Mbak Ayu jangan, supaya kalau teman-teman ketemu di mall nanti bisa nyapa Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Halo, baik Kak. Mbak, kenapa sih orang itu harus beli rumah di Citafil ini? Nah, kenapa ya orang itu harus beli rumah di Citafil Pilar sekarang ini? Pertama itu kita lokasinya sangat strategis nih Kak. Kita di depan jalan raya banget. Terus kita juga ada fasilitas lengkap juga di dalam kawasan Citafil Pilar sekarang ini.
fasilitasnya tuh bisa diceritain nggak sih Mbak, ada apa aja? Fasilitasnya tuh kita di sini ada unit berangkang, clubhouse, ada ruang serbaguna. Nah, untuk ruang serbagunanya ini kita khususin untuk warga Citapi Jalan Cikarang ini kalau misalnya salah satu keluarganya ada yang ulang tahun atau acara anak, arisan keluarga, nah itu nanti bisa dipakai. Itu emang khusus untuk warga Citapi Jalan nanti. Oh, jadi kalau misalnya kita beli rumah di sini ya kita berhak untuk pakai si ruang serbaguna itu. Iya, itu udah kita fasilitasi. Mbak, kalau untuk fasilitas olahraganya ada apa aja nih Mbak? Kita fasilitas olahraganya itu ada jogging track dan gym outdoor sama lapangan basket. Oke. Nah, kalau untuk fasilitas beribadahnya Kita udah disiapin ada Mbak? musola Kak. Oh, udah Iya. musola di sini ya. Betul. Oke, kalau untuk akses ke sini tuh selain lewat jalan mobil bisa pakai apa aja? Oh ya, untuk akses ke sini itu selain mobil dan motor, kita juga bisa akses dari stasiun Cikarang KRL. Nah, itu untuk yang para pekerja di Jakarta, di Bekasi, kita udah deket banget nih sama stasiun Cikarang, jadi aksesnya biar lebih gampang. Oke. Nah, sekarang nih masalah yang paling penting di acara kita pasti masalah duitnya nih. Iya, Jadi kalau teman-teman tuh pengen beli di sini itu berapaan sih Mbak, dari tipe yang paling kecil sampai yang lagi kita review? Untuk tipe yang paling kecil itu kita ada tipe Belfast, itu dengan luas tanah 60, luas bangunnya 38, itu 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Untuk tipe Belfast sendiri itu kita harganya mulai dari 400 jutaan. 400 juta. Iya. Oke, Untuk yang tipe Calgary, nah untuk yang tipe Calgary ini kita ada 2 tipe nih Kak. Ada tipe Calgary standar dan ada tipe Calgary deluxe. Untuk yang tipe Calgary standar itu kita harganya mulai dari 600 jutaan. Itu dengan luas tanah 66, luas bangunannya 69. Oke. Untuk yang Calgary deluxe itu berarti yang kita lagi review ini ya? Iya, betul. Itu berapa tuh Mbak? Kalau untuk yang Calgary deluxe itu luas tanahnya 66, luas bangun 74. Itu kita mulai dari 700 jutaan. Nah, biasanya kan teman-teman suka banyak nanya tuh di komen, Iya. ada yang spesial-spesial nggak sih cara bayarnya supaya gampang gitu? Iya, betul. Gimana Mbak? Untuk cara bayar itu kita ada 3 cara bayar ya, kayak ada cash keras, cash bertahap, sama KPR. Oke. Kayak gitu. Untuk DP-nya pun kita khusus untuk KPR pertama 5% dari harga. Itu bisa dicicil 5 kali atau pakai DP Express. DP Express itu maksudnya sekali bayar. Jadi itu nanti kita kasih hadiah promo menarik lainnya. Bisikin dong Mbak, apa sih promo menariknya biar teman-teman tertarik nih? Ya, promo kita itu khususnya di Citapi Jalan Cikarang ini kita ada free BPHTB, ada free AJB, ada free balik nama juga, dan ada free KPR juga nih. Terus kita juga ada hadiah sendiri Kak untuk konsumen itu sendiri, yaitu voucher belanja senilai 1 juta dan e-money-nya 500.000. Wow, lumayan ya. Berarti kalau misalnya teman-teman beli di sini ya udah sangat mudah banget, karena yang paling susah kan ngumpulin DP biasanya ya. Betul. Dan DP bisa dicicil 5 kali, dan kalau KPR pertama 5% lagi. Jadi 5% dicicil 5 kali, lanjut ke cicilan KPR. Iya, betul. Oke Mbak Ayu, makasih banyak ya untuk wawancaranya ya. Terima kasih Kak. Sama. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Bridging nih. Santai gitu ya. Kita bisa ambil nonton. Tapi HPL yang mahal. Pakai apa ya? Dia Pak. Ini tuh Eli.